Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di rekan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan ke-6 ini eh, kita akan membahas tentang komponen-komponen utama kurikulum. Nah, setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita banyak membahas tentang apa ya definisi kurikulum, bagaimana perannya dalam konteks pendidikan di Indonesia, bagaimana peran strategisnya, dan berbagai pembahasan yang lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang apa ya, kurikulum itu terdiri dari apa saja. Nah, makanya eh, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang komponen-komponen utama kurikulum. Yaitu kita akan menjelajahi struktur kurikulum secara sistematis dan memahami urgensi keselarasan antara elemen pendukungnya. Nah, pada pertemuan kali ini eh, kita akan membahas 4 topik utama subtopik. Yang pertama terkait dengan definisi kurikulum, ini landasan teoritis dan landasan praktisnya. Kita hanya akan pengulangan saja, meskipun pada sebelum-sebelumnya sebenarnya kita sudah membahas ini, tapi untuk memperkuat ingatan dan pemahaman kita terkait dengan kurikulum, pada kesempatan ini itu akan disampaikan. Yang kedua adalah 4 komponen utama kurikulum dan sistem pendidikan. Itu juga akan kita bahas nanti, apa kurikulum itu terdiri dari apa saja. Ini adalah topik intinya. Terus yang ketiga, bagaimana interaksi dinamis antara komponen dan dampaknya terhadap sistem pendidikan kita. Yang terakhir itu kesimpulan atau sintesis menuju perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, eh, pengertian kurikulum. Kurikulum yang pertama adalah pada aspek ini kita akan ada 3 hal yang akan kita fokuskan. Yang pertama terkait dengan kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, alat mencapai tujuan. Yang ketiga itu penentu kualitas lulusan. Adik-adik di pertemuan pertama dulu ketika membahas tentang definisi kurikulum, baik itu kurikulum versi klasik maupun kurikulum versi modern, bahwa di sana disebutkan bahwa kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Artinya contoh kecilnya, ketika seorang guru atau seorang dosen akan melaksanakan proses belajar, proses perkuliahan, atau guru melaksanakan proses pembelajaran, dia harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, itulah yang dikenal dengan istilah RPS. Ada juga rencana perkuliahan semester, ada RPS, ada kalau di sekolah itu ada RPP, terus kalau di kampus itu ada istilah dengan kontrak perkuliahannya. Kurikulum dalam konteks rencana pembelajaran, kurikulum berfungsi sebagai desain sistematis yang mengatur tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan rencana pembelajaran, hanya kan dikenal istilah, ada deh kalau jadi guru besok, itu adalah istilahnya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di mana dalam RPP tersebut tertulis nanti eh, akan tertulis nanti eh, apa ya, apa-apa saja yang akan dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Makanya di sana nanti ada tujuan, ada isi, ada metode, ada evaluasi ketika melaksanakan kurikulum itu yang tercantum di dalam eh, rencana pelaksanaan pembelajaran kalau di sekolah. Yang kedua adalah kurikulum itu alat mencapai tujuan. Itu berperan sebagai instrumen vital dalam mengarahkan proses pendidikan menuju sasaran kompetensi yang telah ditetapkan secara institusional maupun nasional. Dalam kerangka yang lebih besar, mau diarahkan dan mau kemana diarahkan peserta didik kita, kurikulum itulah di kurikulum itulah sebagai kuncinya, alat mencapai tujuannya. Misalkan ketika suatu lembaga pendidikan, atau karena kita lembaga pendidikan Islam, sebutlah kita contohkan pesantren. Ketika tujuan utama didirikan pesantren itu adalah untuk mencetak santri yang berintegritas, yang soleh, yang memiliki apa ya, kejujuran, kedisiplinan, skill dan sebagainya, maka
di kurikulum itulah sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Misalkan ketika pondok pesantren ingin menjadikan alumninya sebagai alumni penghafal Al-Quran, sebagai ahlul Quran, ya, dan juga seorang yang intelek dalam hal Al-Quran, maka diciptakanlah program-program yang mengarah ke sana. Misalkan dibuka kelas tahfiz, kelas tafsir, dan kelas-kelas yang lainnya untuk mencapai tujuan itu. Nah, maka itulah kurikulum itu dalam hal ini yaitu alat mencapai tujuan. Yang kedua adalah penentu kualitas lulusan. Kualitas output pendidikan sangat bergantung pada relevansi dan efektivitas kurikulum dalam membekali peserta didik. Di kurikulum inilah sebagai alat untuk memoles kualitas pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen. Nah, ini kita ke topik utama, yaitu terkait dengan komponen-komponen utama kurikulum. Yang pertama adalah tujuan atau objektif bahasa Inggrisnya. Di sini landasan filosofisnya itu tujuan kurikulum berakar pada filosofi pendidikan dan visi misi lembaga mencerminkan nilai-nilai dasar yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Kalau di apa ya? Karena dalam rencana pembelajaran kita saya sebutkan ada CPL, ada CPMK, ada sub CPMK. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa ya? Landasan filosofis ini, yaitu tujuan kurikulum berakar pada filosofi pendidikan dan visi misi lembaga. Nah, makanya terkait dengan RPS yang kita tulis sebagai dosen, dosen pengampu mata kuliah, di sana ada visi fakultas, ada visi prodi, kemudian nanti akan diturunkan ke sub-sub pembahasan atau dikenal dengan istilah CPMK, sub CPMK. Yang kedua yaitu hierarki kompetensi. Terstruktur mulai dari standar kompetensi lulusan atau SKL yang bersifat umum hingga indikator pencapaian kompetensi yang bersifat di tingkat kelas. Nah, ada KKU, ada KKK, ada kompetensi umum dan ada kompetensi khusus nanti yang akan dicapai oleh dengan melalui tujuan ini. Yang terakhir adalah arah strategis, yaitu berfungsi sebagai kompas atau destinasi akhir yang memberikan arah jelas sebagai seluruh proses pembelajaran dan metode evaluasi yang digunakan. Nah, sekali lagi saya ulangi, arah strategis ini mencakup pada berfungsi sebagai kompas atau destinasi akhir yang memberikan arah jelas sebagai seluruh proses pembelajaran dan metode evaluasi yang digunakan. Komponen utama yang kedua kurikulum itu adalah komponen isi, materi atau konten. Dalam istilah Arab disebut dengan istilah madah. Nah, dalam penentuan materi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada yang mencakup dengan rancangan yang pertama terkait dengan pengetahuan atau kognitif, ada keterampilan, ada afektif, dan sikap secara sistematis yaitu psikomotorik. Nah, dalam hal pemilihan materi dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik di era global. Nah, materi-materi atau konten-konten yang diajarkan kepada peserta didik itu harus diajarkan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kalau Sayyidina Ali mengatakan alimu auladakum ghaira ma ullimtum. Nah, anak itu harus dididik berdasarkan pada situasi dan kondisi di mana dia hidup. Sekarang eranya era digital, maka materi-materi pendidikan itu pembelajaran itu harus disesuaikan dengan era digital. Makanya dalam kebijakan pendidikan kita dikenal pemerintah ingin menambahkan mata pelajaran AI atau artificial intelligence dalam lembaga pendidikan kita, ingin menambahkan materi coding. Nah, itu dalam rangka menyesuaikan materi dan kebutuhan. Ya, jangan sampai siswa kita itu diajarkan sesuatu yang tidak untuk kebutuhannya. Yang kedua adalah struktur dan urutan, yaitu pengurutan skop dan sequence, memastikan materi mengalir secara logis dari tingkat dasar ke kompleks. Ada, kalau dalam taksonomi belum itu dikenal istilah LOTS dan HOTS. LOTS itu adalah lower order thinking skill, sedangkan HOTS itu adalah high order thinking skill.
Makanya peserta didik kita itu harus diajar dia berpikir dari kemampuan berpikir yang paling rendah, yang paling mudah, terus ke yang paling sulit. Biar eh, kalau di perkuliahan itu disebut dengan organisasi kurikulum. Jadi sistematikanya itu harus jelas dia. Dari kalau memakai piramida, eh, piramida dari atas dulu, terus yang dari mengerucut ke bawah, membesar ke apa membesar ke bawah, semakin bawah semakin besar, atau piramida terbalik lah. Dan mulai dari yang terkecil ya, terus yang ke atas besar, lebih besar besar. Nah, seperti itu. Sederhana dulu, sedikit kompleks, cukup kompleks, dan sangat kompleks. Nah, untuk membentuk sistematika berpikir peserta didik kita. Yang ketiga adalah integrasi holistik, menyatukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk kompetensi yang utuh. Artinya yang disentuh oleh oleh pendidik dalam ketika proses belajar mengajar itu tidak hanya aspek pengetahuannya saja, tapi aspek afektif dan psikomotoriknya juga harus dieksplorasi agar agar peserta didik kita itu memiliki pengetahuan yang holistik, terintegrasi secara holistik. Kriteria pemilihan materi. Yang pertama, signifikansi. Sejauh mana materi memberikan kontribusi pada pemahaman disiplin ilmu. Yang kedua, kebergunaan. Materi harus memiliki manfaat praktis sebagai kehidupan siswa di masa depan. Yang ketiga, fleksibilitas. Materi dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks lokal. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah minat. Materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan rasa ingin tahu peserta didik. Komponen yang ketiga dari kurikulum adalah metode, methods, atau dikenal dengan istilah torik, jalan. Kalau materi itu madah, kalau metode itu adalah turuk, jalan mencapai madahnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, strategi dan teknik penyampaian, itu merupakan rencana menyeluruh tentang bagaimana materi pendidikan disampaikan secara sistematis untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, media dan sumber belajar. Pemanfaatan alat peraga, teknologi digital, dan literatur yang mendukung efektivitas proses transfer ilmu antara pendidik dan peserta didik. Yang ketiga adalah pendekatan berpusat pada siswa. Menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, mendorong kolaborasi berpikir kritis, dan kreativitas dalam lingkungan yang dinamis. Hal ini adalah metode adalah termasuk yang paling inti di sini. Kenapa? Karena metode ini yang menentukan keberhasilan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan materi itu. Kalau materi disampaikan dengan metode yang bagus, maka dia akan sampai kepada peserta didik. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat adalah komponen evaluasi atau evaluation. Ya, evaluasi adalah ukur untuk mencapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan Ya. Dalam hal ini ada 3 komponen utamanya, yaitu evaluasi itu adalah digunakan sebagai pengukuran ketercapaian. Proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan yang ditetapkan berhasil dicapai oleh peserta didik melalui program kurikulum. Yang selanjutnya adalah umpan balik perbaikan. Menyediakan data kritis sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menyempurnakan strategi pembelajaran, materi, dan struktur kurikulum secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah instrumen penilaian. Interaksi antara komponen. Yang pertama, kesatuan sistemik. Komponen kurikulum tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai satu kesatuan sistemik yang utuh untuk mencapai tujuan. Bisa dilihat dalam bagan yang disampaikan. Saling ketergantungan. Setiap elemen memiliki hubungan timbal balik perubahan pada suatu komponen. Misalnya, metode akan mempengaruhi komponen lainnya. Yang terakhir adalah dinamika perubahan. Kurikulum bersifat dinamis, interaksi antara komponen memungkinkan adaptasi berkelanjutan terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Ringkasan integrasi sistem kurikulum. Keseimbangan komponen.
Keberhasilan kurikulum bergantung pada kebutuhan dan keselarasan antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Ketimpangan pada satu elemen akan mengganggu stabilitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah evaluasi berkelanjutan. Kurikulum bukan entitas statis. Dinamisme pendidikan menuntut proses evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan relevansi kurikulum dan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Peran krusial pendidik. Pendidik adalah agen pengembang sekaligus pelaksana utama. Komponen dan kreativitas guru dalam merancang kurikulum sebagai penentu dia dalam capaian akhir. Yang terakhir adalah terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan melalui pada kesempatan ini. Semoga adik-adik mahasiswa bisa mendapatkan manfaat dari materi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.